Buat teman-teman yang lagi rindu-rindunya sama surga tapi lagi goyah imannya buat beramal apapun itu hari-hari ini, gue ada cerita tentang Dr. Objin di Kairo yang gue sama istri kontrol kehamilan sampai lahiran sama beliau 6 hari lalu. Yang Dr. Objin ini setiap gue sama istri ngelihat wajah beliau di setiap pertemuannya, selalu yang diucap dalam hati gue itu, ya Allah, surga, surga, surga buat beliau. Gue mau ceritain tentang akhlak dan amalan yang Bu Dokter amalin selama kami kontrol sama beliau, yang bikin iman gue dan istri setiap pertemuan selalu bergetar. Jadinya 6 hari yang lalu telah lahir di dunia putra pertama kami yang kami namain Arkana Barra Mishari Samosir. Arkana artinya laki-laki yang termulia di kaumnya, Barra yaitu dia yang menjauhi perkara yang sia-sia dan maksiat. Mishari gue ambil karena gue pengen dia bacaan Qur'annya seindah Mishari Rashid. Dan arti Mishari itu orang yang pandai berdebat dengan keyakinan yang kokoh. Jadi gue kan nikah di Agustus tahun lalu, dan di bulan November, seminggu banget sebelum gue bawa istri gue buat nemenin gue kuliah di Mesir, alhamdulillah Allah kasih kami berdua kejutan berupa kehamilan. Gue seneng banget karena gue tahu kalau gue bakal ngurus bini gue hamil sampai lahiran di Mesir. Karena yang pertama biayanya yang mantep banget murahnya, sama dokter-dokternya dan staf-staf rumah sakit yang deket banget sama Allah dan Al-Quran. Jadi kami berdua tuh ngutamain cari dokter perempuan, dan kami berdua dapat rekomendasi dari guru ngaji online nyokap gue orang Mesir untuk kontrol kehamilan sama dokter yang namanya Dr. Ulfat Zayed. Karena saudari ustazah lahiran 3 anak sama beliau. 9 bulan cepet banget berlalu sampai kemarin lahiran sama beliau. Berkali-kali gue belajar banyak dari dakwah dan akhlak beliau setiap meriksa istri. Contoh yang pertama, gak jarang setiap kami periksa, beliau selalu nyertain ayat-ayat Quran yang nyentuh hati kami. Ada ayat di surat Luqman yang beliau senang banget ulang-ulang setiap kali kami lagi sama-sama merhatiin USG. Sambil beliau kasih tahu ini perkembangan bayinya, ini tulangnya, ini kepalanya, ini kakinya. Beliau selalu bilang, Zahid coba dah perhatiin baik-baik USG ini. Gak disangka kan ya gimana Allah menciptakan manusia dari air yang hina sampai jadi manusia-manusia yang mulia di muka bumi. Terus pasti setelah ngomong kayak gitu, beliau ulang-ulang ayat yang sama setiap pertemuan. Apa kata Allah Zahid di surat Luqman? Haza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Maka tunjukkanlah oleh kamu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada pada kesesatan yang nyata. Dan di antara perbuatan zalim yaitu maksiat-maksiat yang kita lakukan tiap harinya. Seolah kita lupa kalau kekuasaan Allah lah yang udah bisa bikin kita dari air yang hina sampai jadi kayak sekarang. Lalu contoh yang kedua yang paling bikin gue terharu dari ibu dokter, yaitu Bu Dokter peka banget untuk ngelihat peluang-peluang kecil atau besar sekitar beliau untuk beramal soleh. Jadi di Mesir itu kalau kontrol kehamilan, periksa normalnya tanpa keadaan darurat yaitu setiap bulan 1 kali aja. Nah misalnya tanggal 10 Juli lu periksa kehamilan, nanti tanggal 17 Julinya tepat seminggu setelah lu periksa di bulan Juli itu, ada pertemuan kedua di setiap bulan sama dokter yang namanya istisyarah, yang artinya update pemeriksaan. Jadi ketemu dokter lagi untuk dicek apakah ada update dari obat yang dia minum, makin baikkah dia, atau obatnya harus ditambahkah, harus dikurangi kah, atau harus ada pengobatan cara lain kah. Dan biaya yang kita keluarin setiap bulannya untuk 1 kali kontrol kehamilan yaitu 300 geneh atau sekitar 130-an ribu rupiah. Murah parah kan ya. Bayangin dah, pertama kali bini gue hamil, H-min seminggu sebelum keberangkatan kami ke Mesir, kami periksa di rumah sakit di Depok dan akhirnya ketahuan hamil. 1 kali periksanya itu biayanya sekitar 2,3 juta rupiah. Gue tuh sampai mikir, dokter di Mesir ini dapat duit dari mana? Dokter Ulfat ini punya klinik sendiri, kan harus bayar sewa lah, bayar karyawannya. Kok bisa ngasih harga semurah ini? Dan udahlah biaya per bulannya semurah itu karena beliau tahu kalau gue tuh anak kampus Al-Azhar yang belajar agama. Berkali-kali sering banget setiap gue ke kasir setelah selesainya kita periksa, mbak kasir tiba-tiba bilang, Mas nggak usah dibayar, dokter pertemuan bulan ini gratisin buat Mas. Ya Allah. Dan tiba-tiba minggu depannya pas pertemuan istisyarah itu, setiap istisyarah harusnya ada bayar ngecek USG sekitar 50 ribuan rupiah. Dan ternyata dokter ngegratisin full biaya istisyarah gue dari awal sampai akhir lahiran. Pernah kayaknya sekali 2 kali pas beliau kelupaan gue bayar. Jadi beliau itu punya niat gak pengen melihat penuntut ilmu agama pusing mikirin biaya lahiran anak, supaya dia bisa fokus jagain istrinya hamil, kuliah, ujian. Dan puncak momen yang paling bikin gue terharu banget yaitu di hari H lahiran. Gue sampai selalu gak pernah berhenti berdoa, ya Allah angkat derajat Bu Dokter ini. Biaya lahiran di rumah sakit di Kairo dibanding rumah sakit di Jabodetabek tempat gue tinggal jauh lebih murah banget. Tapi RS yang gue pilih ini di Kaironya itu Kairo daerah-daerah SCBD-nya Jakarta lah, yang namanya Maadi, jadi lebih mahal daripada Kairo-Kairo yang lain. Jadi bagi orang Mesir, RS ini termasuk yang mahal, tapi tetap dari sudut pandang rupiah masih murah. Apalagi semua kita tahu biaya lahiran di Jakarta kayak apa. Biaya lahiran di sini itu dibagi 2, ada harga rumah sakit, ada harga dokternya, terpisah bayarnya. Biaya RS itu termasuk nginep semalam di kamar, bayar asisten dokter, suster, semua pelayanan. Harga termahalnya kalau sesar itu 3,5 juta rupiah. Kalau biaya dokter ya full buat dokter Ulfat, dan kondisi yang termahalnya yaitu sesar sama beliau 3 juta rupiah aja. Udah mahal
harga terjangkau, dokternya senior, rumah sakitnya sebagus itu pelayanannya dan semuanya. Bisa-bisanya dokter bilang sebelum lahiran, "Zahid, maaf ya saya diharuskan untuk pasang harga segini, kalau bagi kamu ini tinggi." Beliau minta maaf. Terus apa kata beliau? "Saya Zahid tiap ambil bayaran untuk biaya dokter lahiran, saya gak pernah masukin ke kantong uangnya sama sekali. Saya pasang harga segini karena setelah lahiran uangnya akan saya berikan untuk masing-masing asisten dokter operasi, untuk masing-masing staf suster yang jaga di sana, untuk dokter jaga di rumah sakit hari itu, dan untuk bagian kebersihan hari itu. Mereka Zahid butuh biaya tambahan untuk lelahnya mereka di setiap hari." Ya Allah, dibagi-bagi uangnya. Baru sekarang banget Allah temuin gue sama dokter yang sepeka beliau sama kondisi pekerja yang lain sampai segitunya. Sepeka itu beliau cari peluang untuk amal soleh setiap ada celah kecil pun untuk beramal. Singkat cerita, anak gue pun lahir, alhamdulillah istri dan anak sehat semua. Dan di perpisahan kemarin gue hadiahin beliau zam-zam dari Saudi sebagai oleh-oleh perpisahan. Beliau udah kayak keluarga buat gue, udah kayak nenek kami. Sedih banget udah gak bisa ketemu beliau lagi. Insya Allah Sabtu besok pertemuan terakhir gue sama Dr. Ulfat untuk ngecek perkembangan kesembuhan istri pasca lahiran. Gue mau banget hadiahin beliau oleh-oleh yang penuh kenangan. Pas banget parfum Saudi yang gue jual di Indonesia udah mendarat di Kairo dengan selamat. Insya Allah gue bakal bawain beliau 2 parfum yang paling spesial yang pernah kami jual sampai hari ini. Yang pertama gue bakal kasih beliau parfum termahal yang pernah kami jual sampai hari ini, yaitu parfum yang diracik sama salah satu peracik resminya Raja Salman. Dan ini salah satu racikan parfumnya Raja Salman sendiri, namanya Mukhalad King Salman. Sampai hari ini belum ada gue temuin satu orang pun yang ngerti masalah parfum yang gak suka sama Mukhalad King Salman. Dan satu lagi parfum yang terlaris di toko kami sampai hari ini, yaitu Raudhah VIP, racikan resmi aroma karpet sepanjang Masjid Nabawi. Penuh kenangan banget. Teman-teman juga bisa dapetin 2 parfum yang spesial ini untuk orang yang paling spesial di keranjang kuning di bawah sini.